Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan bagi hari yang berbarokah ini kita bisa kembali melanjutkan rangkaian dari silsilah kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat khususnya bagi saya dan bagi siapapun yang menyimak dan mendengarkan kajian ini. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, pertemuan kali ini kita akan membaca Al-Aslu Tsalits, landasan yang ketiga. Jadi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang artinya adalah tiga landasan utama ini, sebagaimana yang pernah saya singgung, pernah saya jelaskan, adalah jawaban dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika seorang telah wafat, telah dikuburkan, lalu didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan akan ditanya, akan diuji dengan tiga pertanyaan ini. Yang pertama adalah man rabbuk, siapa Rabbmu? Yang kedua adalah wa madinuk, apa agamamu? Dan yang ketiga adalah wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Jawaban dari pertanyaan yang pertama, man rabbuk, siapa Rabbmu, telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, di awal-awal pembahasan kajian ini, tentang ma'rifatullah, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang kedua dari pertanyaan ini, yaitu dari madinuk, apa agamamu, juga sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada pembahasan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Berarti tinggal tersisa satu jawaban dari pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu. Maka kita akan membahas dari prinsip pokok tentang jawaban siapa nabi kita, nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada seluruh manusia ini. Maka beliau mengatakan al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenali nabi kalian, nabi saya, nabi Anda, dan nabi kita semuanya, nabi seluruh umat manusia yang di Arab, yang di Asia, yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Australia, seluruhnya nabi kita semuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, mengenali pokok yang ketiga, landasan yang ketiga, yaitu mengenali nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini amatlah penting. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengenali pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah. Kita tidak mungkin bisa mengenali Allah, mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenali apa saja yang Allah cintai dan mana saja yang Allah benci, yang Allah murkai, kecuali dengan kita mengenal Nabi Muhammad dan sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana kita tidak mungkin bisa mengenal dengan benar tentang pokok yang kedua,
yaitu mengenali agama Islam, kecuali dengan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pokok yang ketiga ini, jamaah sekalian, adalah perantara untuk mengenali Allah dan perantara untuk mengenali agama Islam yang mulia ini. Maka kita bahas sekarang siapa beliau dan bagaimana kehidupan beliau selama di Makkah, di Madinah, kemudian apa saja dakwah beliau, dan bagaimana sunnah-sunnah beliau, kita akan pelajari pada asal yang ketiga ini. Mu'allif mengatakan, wa huwa Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan sebagai tambahan faidah, Anda sebutkan nasab beliau yang disepakati oleh para ulama sampai Adnan. Saya ambil dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang disepakati oleh para ulama sampai Adnan, yaitu Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Maka kata beliau, fajami'u qabailul Arab yantasibuna ila man dzakartu min abna'i Adnan. Seluruh kabilah Arab mereka menasabkan dari anak-anaknya Adnan. Dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan ini yang telah saya sebutkan ini ijma'an berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dan nasab yang telah kita sebutkan ini adalah semulia-mulia nasab. Maka tanya para ulama menjelaskan, Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang paling mulia, memiliki akhlak yang paling mulia, dan memiliki fisik, memiliki postur tubuh yang paling sempurna. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan pada 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, kesempurnaan dalam akhlak. Yang kedua, kesempurnaan dalam fisik, postur tubuh. Yang ketiga adalah kesempurnaan dalam nasab beliau. Keturunan-keturunan dari orang-orang mulia sampai kepada Nabi Ismail Ibnu Ibrahim Al-Khalil alaihi assalatu wassalam. Maka beliau mengatakan, wa Hashimun min Quraisyin. Hashim itu dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Sementara Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, yang beliau adalah kekasihnya Allah. Demikian juga Nabi kita Muhammad juga kekasihnya Allah. Afdhalus salati wassalam. Jadi jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, nasab yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah semulia-mulia nasab. Sehingga para ulama memberikan faedah kenapa Nabi Muhammad SAW Allah pilih dari keturunan yang paling mulia ini. Maka para ulama mengatakan karena dahulu bangsa Arab tidak akan mau mendengar seorang penasihat kecuali dari orang-orang yang nasabnya mulia, seorang yang terpandang nasabnya. Sehingga Allah pilih Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dari keturunan-keturunan orang yang terpandang. Agar jangan sampai ketika Nabi menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat Islam,
itu hanya ingin menaikkan nasab, menaikkan kedudukan. Karena beliau memang sudah memiliki kedudukan yang mulia. Sebagaimana beliau juga memiliki akhlak yang mulia. Bukankah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, seluruh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy menggelari beliau sebagai seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang baik. Ya. Dan Nabi SAW juga memiliki fisik, memiliki postur tubuh yang sempurna. Bagi Anda yang mungkin mempelajari Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, ambil saja contoh kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Akan disebutkan bagaimana keperawakan beliau, bagaimana fisik beliau, bagaimana tinggi beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana badan beliau, cara jalan beliau, cara duduk beliau, cara berjalan beliau. Akan dijelaskan dengan detail tentang kemuliaan, kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW kalau diruntut dari keturunan Arab, yang itu adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Sebagaimana yang kita pelajari, yang kita ketahui mungkin, Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Pertama, anak dari Hajar. Anak dari Hajar, seorang budak yang diberikan oleh istrinya, yaitu Sarah, ya. Anak dari Hajar ini, Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Yang kedua adalah anak dari istri beliau, Sarah. Yang dari Sarah ini lahirlah anak beliau yang bernama Ishak. Dari Ishak ini lahir seorang anak yang bernama Yakub. Kemudian dari Yakub inilah Bani Israel, ya, para nabi dari Bani Israel sampai yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad rata-rata dari Bani Israel. Yang Bani Israel ini merujuk kepada Nabi Yakub dan Nabi Ishak, yang mana itu adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau berada dari jalur Arab dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian berikutnya, walahu minal umri 63 sanah. Kita hanya membahas sirah ini karena ini bukan kajian sirah secara detail. Kita akan menyebutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif saja. Walahu minal umri 63 sanah. Kata mu'alif, kata beliau, Nabi Muhammad memiliki umur 63 tahun. Dan memang seperti itulah umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man jawaza dzalik." Umur umatku, kata Rasulullah, rata-rata adalah 60 sampai 70 tahun. Dan amat sedikit orang-orang yang lebih dari usia 70-an tahun. Nabi Muhammad SAW, umur beliau ketika beliau wafat adalah 63 tahun. Ya. Minha arba'una qabla nubuwah wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasulan. Dengan perincian 40 tahun sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, dan 23 tahun ketika belum menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Berarti beliau diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Sehingga kata para ulama, karena usia 40 tahun adalah usia matang-matangnya pemikiran seseorang, dan usia ketika sempurnanya kekuatan seseorang. Usia-usia yang masih di bawah 40-an tahun kadang-kadang masih labil. Kadang-kadang muncul ego-ego pribadinya. Ya. Tapi ketika usia 40-an tahun, ini betul pikirannya sudah dewasa. Kedewasaannya berada di atas, berada di puncak-puncaknya. Demikian juga fisiknya, kekuatannya. Dan beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul
selama 23 tahun. Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi dan apa itu Rasul? Para ulama mengatakan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disuruh untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan syariatnya. Dan Rasul juga diberi wahyu dan disuruh untuk menyampaikan syariat dan menyampaikan wahyu tersebut. Jadi termasuk kekeliruan sebagian orang yang membedakan kalau Nabi itu seorang yang diberi wahyu namun tidak diwajibkan menyampaikan wahyunya. Sementara Rasul itu diwajibkan menyampaikan wahyunya. Ini keliru. Perbedaan ini kurang tepat. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki ilmu diwajibkan untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan. Bukan hanya Nabi, bahkan di bawah Nabi, para ulama, para ustadz, para kiai. Apakah mereka hanya diam saja mengenali syariat, mengenali ilmu, tanpa diwajibkan untuk berdakwah, menyampaikan ilmu tersebut? Bahkan disuruh kita untuk berdakwah, disuruh kita untuk menyampaikan syariat Allah ini. Jadi perbedaan yang tepat antara Nabi dan Rasul sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama muhaqqiqin, di antaranya adalah Syekh Masyhur Hasan Salman. Ada dua di antara perbedaan. Yang pertama, Nabi itu diberi wahyu dan disuruh untuk menyampaikan hanya kepada masyarakat atau kaum yang bermaksiat kepada Allah dan bukan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Jadi perbedaan yang pertama, kalau Nabi itu kaumnya adalah orang-orang yang maksiatnya bukan maksiat syirik, seperti Nabi Adam, ya. Nabi Adam adalah seorang nabi dan dia bukan seorang rasul. Karena nabi yang pertama adalah Nabi Adam, sementara rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu perbedaan yang pertama. Sementara rasul adalah seorang nabi, seorang utusan yang kaumnya adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang berbuat syirik kepada Allah. Karena itu Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Perbedaan yang kedua, Nabi itu syariatnya melanjutkan syariat Rasul yang sebelumnya. Sementara Rasul mendapatkan syariat baru, mendapatkan syariat baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Musa adalah seorang nabi dan seorang rasul. Belum mendapatkan syariat baru, belum mendapatkan kitab suci, itu kitab Taurat. Sementara Harun adalah seorang nabi. Karena apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau sampaikan itu mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi di perbedaan yang kedua, saya ulang, perbedaan yang kedua, Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah dan disuruh berdakwah, dan syariatnya itu meneruskan syariat Nabi sebelumnya, meneruskan syariatnya Rasul. Sementara Rasul dia mendapatkan syariat baru, bahkan kadang-kadang mendapatkan kitab suci. Seperti Nabi Musa adalah seorang Rasul, sementara Nabi Harun hanya seorang Nabi. Baik. Kata beliau, Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Beliau menjadi seorang Nabi dengan turun ayat Iqra, surat Al-Alaq. Wa ursila, dan beliau menjadi seorang Rasul dengan surat Al-Muddathir. Jawab sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah. Dalam hadis Bukhari disebutkan bagaimana awal beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis di awal-awal hadis tersebut, ketika Nabi SAW beliau diberikan rasa senang untuk menyendiri beribadah di Gua Hira. Saat-saat beliau membawa bekal, yang dibawakan bekal oleh istrinya Khadijah untuk sehari, 2 hari, atau 3 hari selama dia di Gua Hira. Ketika di Gua Hira, maka datanglah seorang malaikat yang beliau tidak mengetahui kalau ini adalah malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Bagaimana bentuk wujud asli malaikat Jibril?
wujud asli dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang setiap sayap menutupi ufuk. Ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengatakan Iqra. Maka Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Maka Jibril mendekapnya, memeluknya, kemudian mengulanginya, Iqra. Waqala Nabi SAW ma'ana biqari'. Nabi mengatakan, mengulangi lagi, saya tidak bisa membaca. Lalu didekap lagi oleh malaikat Jibril sampai ketiga kalinya. Bagaimana perasaan seorang manusia yang didatangi makhluk yang tidak ia kenal, kemudian mendekap orang tersebut. Nabi Muhammad SAW sangat ketakutan. Ya. Sampai setelah ketiga kalinya, maka dikatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari tanah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia ini dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Turun surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jadi inilah pertama kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa beratnya beban ini bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kata para ulama, beban risalah itu berat. Dan Nabi mendapatkan wahyu pertama kali dengan berat. Maka ketika seorang dia berdakwah mendapatkan pertentangan, maka fahamilah memang syariat Allah itu berat. Namun pahalanya amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutan yang luar biasa ini, maka Nabi Muhammad pulang kemudian menemui istrinya itu Khadijah. Dia katakan, qad khasyitu nafsi, wahai istriku, wahai Khadijah, aku sangat ketakutan. Zammiluni, zammiluni, tutuplah aku, atau selimutilah aku, selimutilah aku. Ketika itu seorang istri yang salihah memberikan ucapan-ucapan yang menyejukkan, menenangkan hati suaminya yang sedang ketakutan, menghiburnya, tidak menambah beban suaminya, tidak mengatakan kamu sendiri yang salah, kenapa kamu meninggalkan saya, kenapa kamu menyendirian di gua yang tidak ada orang, tidak menyalahkan, tidak menambah rasa takut suaminya. Justru Khadijah dengan pandainya dan dengan bijaknya mengatakan kepada suaminya ini, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, engkau wahai suamiku adalah seorang yang sering menyambung silaturahim. Wa tukrimud dhaif, dan engkau wahai suamiku orang yang sangat memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum, dan engkau wahai suamiku biasa memberikan orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang butuh. Wa tahmilul kalla, dan engkau wahai suamiku biasa menanggung beban orang-orang yang sengsara. Wa tu'inu ala nawaib, dan engkau juga membantu orang-orang yang mendapatkan bencana dan musibah-musibah. Jadi ini memberikan faedah jamaah sekalian. Seorang istri yang salihah, ketika suaminya ada masalah, ada beban pikiran, maka dia menghiburnya. Dia katakan ucapan-ucapan yang dapat meringankan bebannya. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Lihat Khadijah menghibur suaminya yang sedang ketakutan dengan menyebutkan akhlaknya yang mulia, yang sangat luhur. Dan memang begitulah Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki akhlak yang paling mulia. Allah telah rekomendasi, telah sucikan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang paling mulia. Seorang da'i hendaklah memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Syariat Allah adalah syariat yang berat diterima oleh masyarakat kita. Maka jangan sampai kita menambah beban syariat ini dengan beban akhlak kita yang tidak baik.
berusahalah untuk memperbaiki akhlak kita, sehingga ini akan mempermudah, memperlancar sampainya dakwah Islam, dakwah sunnah ini kepada masyarakat-masyarakat yang memang mereka belum mengenal dakwah yang mulia ini. Kemudian setelah itu, bukan hanya menghibur dengan kata-kata, Khadijah lantas membawa suaminya kepada anak pamannya, kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal adalah seorang yang tanassor, yang beragama Nasrani, dan dia bisa menulis Injil dengan bahasa Ibroniyah. Ketika dia sampaikan kepada Waraqah ini, faqala malladhi ya'tik. Waraqah bertanya, seperti apa makhluk yang mendatangimu, wahai Muhammad? Faqal, maka Nabi Muhammad mengatakan kada wa kada. Nabi Muhammad menceritakan bahwa makhluk yang mendatangiku ketika aku berada di Gua Hira adalah makhluk yang sangat besar, memiliki 600 sayap. Setiap sayap itu sangat besar menutupi ufuk. Maka Waraqah, karena Waraqah adalah seorang yang membaca, yang tahu, yang membaca Injil, dan dia tahu tentang syariatnya. Kata Waraqah, hadzan namus alladzi kana ya'ti Musa. Hai Muhammad, itu adalah namus. Namus adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani akunu jad'an hina yukhrijuka qaumuk. Perhatikanlah ucapan Waraqah ini. Seandainya aku nanti masih hidup, seandainya aku masih kuat seorang pemuda, aku akan membelamu ketika kaummu nanti akan mengusirmu. Perhatikan. Setelah Rasulullah menceritakan yang datang itu adalah malaikat Jibril, yang itu sebelumnya dikatakan namus, yang mendatangi Nabi Musa, maka Waraqah mengatakan kepada beliau ini, seandainya aku nanti masih kuat, aku akan membelamu ketika engkau diusir oleh masyarakatmu, oleh orang kampungmu. Allahu Akbar. Maka Nabi Muhammad mengatakan, awa mukhrijiyahum. Hai Waraqah, apakah mungkin masyarakatku nanti mengusirku? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Akhlaknya mulia, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang terpercaya, suka membantu, memuliakan tamu, dan seterusnya dari akhlak-akhlak yang mulia. Maka beliau berpikir, apakah mungkin orang yang dicintai masyarakat nanti akan diusir, dimusuhi? Maka perhatikan ucapannya Waraqah ini, na'am lam ya'ti ahadun mithlu ma utika bihi illa uzi. Benar wahai anak pamanku, benar wahai Muhammad, tidak ada seorang manusia pun yang membawa apa yang engkau bawa ini, yang membawa syariatmu ini yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril ini, kecuali orang itu akan diuji, akan diganggu oleh masyarakatnya. Allahu Akbar. Maka ini nasihat bagi kita semua jamaah sekalian. Syariat Islam ini memang berat diterima oleh masyarakat. Apalagi di akhir zaman ini yang kita rasakan keterasingan Islam, keterasingan sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi SAW bersabda, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang pertama kali dengan asing. Rasulullah menyampaikan wahyu ini, beliau sangat asing. Dan sahabat-sahabat yang sedikit mereka terasing. Dan Islam akan kembali dalam kondisi yang asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nabi SAW sebelum menjadi seorang Rasul, beliau dipuji, dimuliakan, dihormati, dicintai oleh masyarakatnya. Ketika beliau mendapatkan wahyu dan beliau disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan dakwah tauhid, muncul gelar-gelar yang sangat menjijikkan, yang sangat jelek untuk menjauhkan masyarakat dari dakwah beliau. Digelarilah beliau sebagai seorang syair, seorang penyair, seorang yang sahir, seorang yang penyihir, seorang kahin, seorang dukun, seorang majnun, seorang yang gila. Tuduhan-tuduhan yang intinya
agar masyarakat menjauhi dakwah itu. Bukankah ini yang kita hadapi? Dakwah sunnah, dakwah yang sesuai dengan fitrah, ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dengan dalil, dan kita yang menyampaikan dengan akhlak yang mulia. Tapi masih banyak orang-orang yang menuduh kita dakwah ekstrim, dakwah teroris, dakwah wahabi, dakwah yang memecah belah umat, dan gelar-gelar yang menjijikkan, yang intinya agar menjauhkan masyarakat dari dakwah yang mulia ini. Tapi demikianlah sunnatullah yang berjalan di atas permukaan bumi. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing, kata Nabi SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah akan kita bahas kelanjutan dari sirah Nabi SAW secara ringkas, karena itu berkaitan dengan al-aslul tsalits, landasan yang ketiga. Bagaimana kita mengenali Nabi Muhammad SAW. Mengenali beliau bukan hanya kita mengenali nasab beliau, kemudian kita memperingati kelahiran beliau saja. Bukan hanya itu, tapi kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, itu yang lebih penting. Lalu kita menerapkan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari, itu yang lebih penting. Bukankah bukti kita cinta kepada Rasul adalah dengan kita mengikuti sunnah beliau? Dan bukankah kita mencintai Allah, buktinya adalah dengan kita mencintai Rasulullah SAW? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah, siapa di antara kalian yang cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah sunnahku. Allah akan mencintaimu, mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.